Sekotak coklat merenggut nyawaku. Bukan nyawaku sendiri, tapi nyawa orang lain. Sekotak coklat mewah, diikat dengan pita emas berlogo produsen kembang gula Belgia, yang bahkan tidak kusangka ada di kota kami. Di atas tutupnya, ada sebuah kartu dengan tulisan tangan Kirana yang rapi. Untuk Bapak Baskara Adiwijaya, selamat ulang tahun, semoga hidup selalu manis. Hidup memang bisa sangat manis, atau bisa juga menjadi hari terakhirmu. Tapi pertama-tama, usiaku genap 68 tahun. Usia di mana kau membuat kopi pagi karena kebiasaan, bukan karena harus terburu-buru ke suatu tempat. Aku sudah lama pensiun secara resmi. Sebenarnya, perusahaan konstruksiku, yang tumbuh dari satu kontrak di tahun 1990, menjadi sebuah holding dengan 4 anak perusahaan, berjalan sangat lancar. Putra sulungku, Banyu, mengelola semuanya, tetapi keputusan-keputusan penting masih harus melaluiku. Setiap Selasa dan Jumat, Gunawan Santoso, akuntan saya, penasihat keuangan saya, dan, tanpa berlebihan, satu-satunya orang yang saya percayai sepenuhnya, datang ke rumah saya. Kami telah bekerja bersama selama 31 tahun. Dia tahu setiap angka, setiap kontrak, setiap faktur. Dia tahu lebih banyak tentangku daripada anak-anakku sendiri. Dan itu bukan kiasan, itu fakta yang terkadang membuatku merasa getir. Rumahku terletak di pinggiran kota, di sebuah kompleks perumahan elit yang dikelilingi pagar tinggi, tempat orang-orang yang terbiasa dengan kedamaian dan ketenangan tinggal. Ini adalah rumah bata 2 lantai dengan sebidang tanah luas, di mana mendiang istriku, Larasati, pernah menanam kebun mangga. Pohon-pohon mangga itu masih ada, tetapi Larasati telah meninggal 7 tahun yang lalu. Kanker merenggutnya dengan cepat dan kejam hanya dalam 4 bulan, bahkan tidak memberiku waktu untuk terbiasa dengan gagasan bahwa dia sakit. Setelah dia pergi, rumah itu terasa kosong, tapi aku tetap tinggal. Bukan karena aku suka hidup sendiri, tapi karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Seluruh hidupku terikat pada dinding-dinding ini, kebun ini, ruang kerja dengan meja jati berat tempat aku duduk selama 3 dekade. Aku punya 2 putra, Banyu, yang sulung, 42 tahun, menjalankan bisnis. Serius, pendiam, sepertiku di masa muda. Bahu lebar yang sama, kebiasaan yang sama menggosok dagu saat berpikir. Wajah keras kepala dan kening berkerut yang sama. Dia bergabung dengan perusahaan pada usia 25 tahun, mulai sebagai mandor proyek, sepertiku dulu, dan setelah 17 tahun, naik menjadi direktur utama. Aku bangga padanya. Diam-diam, sebagai seorang pria, tanpa banyak kata-kata berlebihan. Tapi selalu ada dinding di antara kami, bukan permusuhan, tapi sesuatu yang lain yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin jarak yang sering dijaga oleh para pria karena takut terlihat lemah. Dia tidak meminta nasihatku, dia datang dengan solusi yang sudah jadi. Aku tidak ingin tahu tentang kehidupan pribadinya. Kurasa itu tidak pantas. Kami serupa, dan karena itu kami tidak bisa berkomunikasi. Istrinya, Kirana, bergabung dengan keluarga kami 8 tahun lalu. Banyu membawanya untuk makan siang hari Minggu. Dia tinggi, langsing, dengan rambut coklat kemerahan dan senyum cerah yang menerangi seluruh ruangan. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, memahami pasar real estate, harga, dan seluk-beluk hukum, dan bisa menjelaskannya dengan sangat jernih sehingga bahkan aku, yang telah membangun rumah selama 30 tahun, merasa tertarik. Selama makan malam pertama itu, dia bertanya tentang pekerjaanku, dengan minat tulus yang saat itu kurasakan, suatu ketidaksopanan yang tidak pada tempatnya. Dia mengajukan pertanyaan yang tepat, mengangguk pada saat yang tepat, dan tertawa pada leluconku. Larasati diam sepanjang malam, menyajikan makanan untuk tamu, dan tersenyum sopan dan lembut. Kemudian, ketika Banyu dan putranya sudah pergi, kami berdiri di dapur, aku mencuci piring, dia mengeringkannya, dan Larasati berkata, "Dia cantik, tapi tatapannya dingin. Lihat Bas, dia tidak melakukannya karena cinta." Aku menepisnya, berkata, "Laras, kamu bisa menemukan kesalahan pada siapa saja." Dia meletakkan piring di rak pengering, menatapku, dan tidak berkata apa-apa. Larasati tahu bagaimana cara diam sehingga keheningannya lebih kuat daripada kata-kata apapun. Kirana dengan cepat menjadi bagian dari keluarga. Setahun kemudian,
Mereka menikah, dan 2 tahun kemudian, mereka tinggal di apartemen milikku, yang kuberikan kepada Banyu untuk digunakan selamanya. Kirana berhenti dari pekerjaannya sebagai agen properti dan mulai mengerjakan proyek-proyek yang tidak pernah benar-benar kupahami. Desain interior, kursus online, dan konsultasi untuk teman-teman. Itu tidak menghasilkan uang, tetapi Kirana tidak mengeluh. Banyu mendapatkan gaji yang layak dan tinggal secara gratis. Dia berpakaian mewah, mengendarai mobil yang terdaftar atas nama perusahaan, dan terbang ke Eropa setahun sekali untuk mencari inspirasi. Aku tidak keberatan. Itu pilihan Banyu, dan aku merasa salah jika ikut campur. Larasati sering membisikkan penolakannya di telingaku setiap malam. Dia menghabiskan uangnya, Bas. Tidak, itu uangmu. Kamu yang membayarnya, dan dia yang menghabiskannya. Aku mengangkat bahu. Biarkan saja dia menikmatinya. Putra bungsuku, Chandra, tinggal di kota lain. Mengajar matematika di universitas, dan memandang uang dengan acuh tak acuh, bahkan hampir dengan jijik. Ketika aku menawarinya saham di perusahaan, dia berkata, "Ayah, aku tidak butuh, aku sudah punya cukup." Dan itu benar, dia sudah punya cukup. Apartemen kecil yang penuh buku, sepeda sebagai pengganti mobil, bubur untuk sarapan, dan soto untuk makan siang. Chandra berbeda. Salah satu dari orang-orang yang tidak mengukur kekayaan dalam rupiah, tetapi dalam teorema yang terbukti, dan percaya bahwa formula yang bagus lebih penting daripada properti apapun. Kami saling menelepon seminggu sekali pada hari Minggu. Dan itu cukup bagi kami berdua. Dia bertanya, bagaimana kabarku? Aku bertanya tentang mahasiswanya. Kami mengucapkan selamat tinggal, dan sampai minggu depan, kami masing-masing menjalani hidup kami sendiri. Pagi hari ulang tahunku dimulai, seperti biasa, dengan kopi. Aku menyeduhnya di CSV, di atas api kecil, dengan sedikit kapulaga. Kebiasaan yang kuwarisi dari Larasati. Dia yang mengajariku menambahkan kapulaga. Dan setiap pagi, sambil mengaduk kopi, aku teringat tangannya. Tunggu sebentar, biarkan kopinya mengembang. Tawanya terdengar saat kopi akhirnya mendidih, seluruh rumah berbau kue yang baru dipanggang. Busri, asisten rumah tanggaku, sudah sibuk di dapur sejak pagi. Dia telah bekerja untukku selama 6 tahun. Seorang wanita pendiam, berusia sekitar 50 tahun, rapi dan tidak mencolok, seperti perabot berkualitas tinggi. Dia memberiku selamat secara singkat, tanpa basa-basi. Selamat ulang tahun, Pak Baskara. Kue akan siap dalam 1 jam. Aku mengangguk dan pergi ke ruang kerja. Aku tidak berminat untuk merayakannya. Usia 68 tahun bukanlah berdeham sebuah hari jadi, bukan tonggak sejarah, hanya 1 tahun lagi yang telah kujalani, sementara Larasati tidak. Banyu menelepon jam 10 pagi dan memberiku selamat dengan cara yang kering dan profesional seperti biasa. Ayah, selamat ulang tahun, aku akan mampir malam ini, jika ayah tidak keberatan. Kirana titip salam. Dia meninggalkan hadiah untuk ayah di teras. Aku pergi keluar dan menemukan kotak itu, kotak yang sama. Coklat Belgia, pita emas, sebuah kartu. Indah. Kirana tahu cara membuat barang-barang indah. Aku harus memberinya penghargaan untuk itu. Dia berpakaian indah, berbicara indah, tersenyum indah. Segala sesuatu tentangnya indah, kecuali satu hal. Tapi saat itu aku tidak tahu. Atau lebih tepatnya, aku tahu, tapi aku tidak mau tahu. Ada keadaan nyaman yang terletak di antara kecurigaan dan kepastian, di mana kau bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku telah hidup dalam keadaan ini selama 3 tahun terakhir. Aku meletakkan kotak coklat di meja ruang tamu dan melupakannya. Bukan karena aku tidak suka coklat, aku suka. Tapi hari itu, aku tidak berminat untuk makan permen. Punggung bawahku sakit sejak pagi, tekanan darahku naik turun, dan aku memutuskan lebih baik berbaring dengan buku daripada merusak liburanku dengan makanan manis saat perut kosong. Busri menyajikan makan siang untukku. Sederhana seperti yang ku minta, sup, rendang, salad. Aku selesai makan, minum obat tekanan darah, dan kembali ke ruang kerja. Hari berlalu dengan lambat dan tenang, tanpa pertanda apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebenarnya, itu bohong. Ada pertanda. Hanya saja aku tidak mau melihatnya. Pak Gunawan datang jam 4, seperti biasa pada hari Jumat. Dia masuk lewat pintu belakang,
melepas sepatunya di lorong, dan langsung pergi ke ruang kerja, di mana map-map sudah tersusun di atas meja. Kami bekerja selama sekitar 2 jam, memeriksa laporan triwulanan, menandatangani dokumen, dan membahas audit pajak yang dijadwalkan pada bulan November. Gunawan Santoso adalah seorang pria pendek dan gemuk dengan kacamata bundar, dan kebiasaan mengetukkan pena di atas meja saat berpikir. Dia telah bersamaku sejak hari-hari pertama. Sejak aku mengambil kontrak pertama untuk membangun garasi, istrinya meninggal bahkan sebelum istriku, dan kami tidak punya anak. Terkadang aku berpikir kami seperti dua pecandu alkohol, hanya bertahan hidup dari pekerjaan dan persahabatan kami. Ketika kami selesai, aku menawarinya teh. Dia menolak dengan tergesa-gesa. Dia punya janji dengan dokter keesokan paginya dan ingin tidur lebih awal. Tapi saat hendak keluar, dia melihat kotak coklat di meja ruang tamu. Oh, dari Belgia. Dia mengambil kotak itu, membaliknya, dan membaca tulisan di tutupnya. Siapa yang memberikannya? Aku menjawab, Kirana. Dia mengangguk dan meletakkan kotak itu kembali. Lalu dia ragu-ragu dan bertanya, Pak Baskara, apakah Bapak keberatan jika saya mengambilnya? Adik perempuan saya akan datang besok dan dia membawa kursi, dan seperti biasa, saya tidak punya hadiah. Aku melambaikan tangan. Tentu saja, ambil saja. Aku tidak membutuhkannya. Dia berterima kasih padaku, menyelipkan kotak itu di bawah lengannya, dan pergi. Aku menutup pintu di belakangnya dan pergi tidur. Malam itu, Banyu datang dengan sebotol koknyak. Kami duduk dan berbasa-basi selama 1 jam. Dia pergi. Ulang tahun sudah berakhir. Aku tertidur dengan suara dengungan kulkas yang monoton di dapur, suara yang telah lama menjadi bagian dari keheningan rumahku. Keesokan harinya, hari Sabtu, sekitar jam 11 pagi, Kirana menelepon. Suaranya normal, ramah, sedikit serak, dengan intonasi yang selalu kurasa sedikit dipaksakan, tapi aku menganggapnya sebagai bagian dari kepribadiannya. Pak Baskara, selamat pagi, bagaimana perasaan Bapak? Bagaimana hari kemarin? Aku menjawab bahwa aku baik-baik saja, terima kasih. Hari itu berlalu dengan tenang. Dia terdiam sejenak, jeda yang sangat singkat, yang saat itu tidak kuperhatikan, tetapi kemudian kuingat berulang kali, memutar ulang percakapan itu di kepalaku. Apakah Bapak suka permennya? Sudah dicoba? Suaranya sedikit berubah. Hanya sedikit, setengah nada, seolah-olah dia menelan seteguk air di tengah kalimat. Tapi saat itu, aku tidak menyadarinya. Nanti, ketika aku mencoba mengingat saat itu, aku hanya menjawab dengan datar. Aku tidak mencobanya. Akuntanku mengambilnya. Hening total, absolut, menakutkan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aku bisa mendengar napasnya, atau ketiadaan napasnya. Lalu suaranya berubah, serak, seperti seseorang telah mencekiknya. Kenapa dia mengambilnya? Kenapa? Aku menjelaskan dengan tenang. Pak Gunawan datang untuk urusan pekerjaan, melihat kotak itu, dan memintanya untuk adiknya. Aku memberikannya. Cerita biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi Kirana tidak menjawab. Aku mendengar suara gemerisik, lalu ucapan singkat, maaf. Dan panggilan itu terputus. Aku menatap telepon. Panggilan itu berlangsung selama 2 menit 14 detik. Aku mengangkat bahu dan kembali membaca koran. Reaksi yang aneh. Tapi Kirana memang wanita yang aneh. Tipe orang yang bisa tersinggung oleh hal-hal sepele dan membesar-besarkannya. Mungkin dia kesal karena aku memberikan hadiahnya. Itu sering terjadi. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Bukan sebuah pikiran, tapi sebuah perasaan, seperti serpihan di bawah kuku. Tak terlihat tapi terasa di setiap gerakan. Mengapa dia menanyakan pertanyaan itu? Aku mencoba coklatnya, untuk melihat apakah Au menyukainya. Tapi aku sudah mencobanya. Dan mengapa dia terdiam ketika mengetahui permen itu ada di tempat Pak Gunawan? Dan mengapa dia menelepon keesokan harinya? Dia tidak pernah melakukan itu. Selama 8 tahun pernikahannya dengan Banyu, Kirana meneleponku sekitar 10 kali, dan setiap kali itu tentang sesuatu. Banyu menyuruhku memberitahunya, kami akan terlambat, butuh alamat, dan ada panggilan tentang permen. Aku meletakkan koran dan melihat keluar jendela. Hujan musim gugur yang ringan turun di luar. Pohon-pohon mangga telanjang, ranting-ranting basah bergesekan dengan kaca,
Suara yang tidak menyenangkan, berderit, terus-menerus. Aku menutup tirai, aku teringat sesuatu yang lain. 1,5 tahun yang lalu, pada malam tahun baru, kami duduk di meja Banyu. Banyu, Kirana, dan aku, bersama Ibu Retno, Ibu Kirana, yang datang dari kampung halamannya. Dia adalah seorang wanita kecil dan montok dengan mata yang baik dan kebiasaan mengakhiri setiap kalimat dengan benar, kan? Dia membawa anggur buatan sendiri dan pastel isi sayuran. Kami minum, makan, dan mengobrol malam keluarga yang khas. Lalu Ibu Retno, sambil memberiku pastel, bertanya dengan santai, "Pak Baskara, apakah Bapak tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Tidakkah Bapak takut? Lagi pula, Bapak semakin tua, siapa tahu. Mungkin kita harus menempatkan seseorang bersama Bapak, atau lebih baik lagi, jual rumah itu dan pindah lebih dekat dengan Banyu, dan biarkan uangnya di rekening menghasilkan bunga." Kirana tersenyum dan menambahkan, "Ibuku hanya bercanda, tapi ada benarnya juga, Pak Baskara." Aku menjawab bahwa aku tidak berniat menjual rumah itu dan mengalihkan pembicaraan. Tapi sekarang, duduk di mejaku di ruang kerja, aku teringat ekspresi wajah Ibu Retno saat aku menolak. Dia tersenyum, tapi matanya sama seperti mata Kirana dingin, menilai seperti mata seseorang yang sedang melihat etalase dan bertanya-tanya apakah mereka punya cukup uang. Aku bangkit dan mondar-mandir di ruang kerja. Rumah itu sunyi. Bu Sri sudah pergi. Jam di ruang tamu berdetak dengan mantap dan acuh tak acuh, seperti detak jantung orang lain. Aku berhenti di depan rak buku dan mengusapkan jari di sepanjang punggung buku. Larasati menyusunnya berdasarkan warna. Dia punya selera estetika yang tidak pernah kumiliki. Merah, biru, hijau, seperti lampu lalu lintas, hanya kuning yang hilang. Aku mengeluarkan album foto tua dan duduk di sofa. Aku menemukan foto yang kucari. Makan siang hari Minggu, 6 tahun yang lalu, ketika Larasati masih hidup. Namaku Larasati, Banyu, Kirana. Di sebuah meja besar dengan taplak putih dan vas berisi bunga dahlia, semua orang tersenyum, semua orang bahagia, atau berpura-pura bahagia. Aku menatap wajah Kirana di foto itu. Senyuman, lesung pipit, kemiringan kepala, cantik, sangat cantik. Tapi sesuatu di matanya, perhitungan yang kusalahartikan sebagai kecerdasan, sekarang tampak begitu jelas dan menakutkan. Larasati benar, Larasati selalu benar. 2 jam kemudian, Gunawan Santoso menelepon, suaranya ceria, "Pak Baskara, adik saya suka sekali permennya. Kami sudah makan setengahnya. Coklat yang luar biasa." "Terima kasih." Aku merasa lega. Aku merasa lega. Lega karena apa? Aku belum merumuskan ketakutanku, tapi tubuhku sudah tahu. Tubuh selalu tahu sebelum pikiran. Aku bertanya bagaimana perasaannya. Bagaimana janji dengan dokter? Dokter bilang aku baik-baik saja. Tekanan darah sedikit tinggi dan mereka meresepkan obat baru. Kami mengucapkan selamat tinggal. Aku menuangkan sedikit koknyak dari botol kemarin dan duduk di kursi. Pikiran yang berputar-putar di pinggir kesadaranku mulai terbentuk-bentuk yang jelek, mustahil, tidak masuk akal. Aku mencoba mengusirnya. Seperti mengusir lalat yang mengganggu, tapi ia terus kembali lagi dan lagi. Kirana ketakutan. Dia tidak kesal karena hadiahnya. Dia ketakutan. Membeku itu kata yang tepat. Seseorang tidak membeku ketika hadiah mereka diberikan kepada orang lain. Orang membeku ketika ada yang tidak beres. Ketika konsekuensinya di luar kendali, ketika racun masuk ke cangkir yang salah. Aku menenggak coknak dalam sekali teguk. Koknak itu membakar tenggorokanku, tapi tidak menghangatkanku. Aku merasa dingin dari dalam. Rasa dingin khusus yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari lubuk dada, dari tempat di mana ketakutan dan pemahaman bersemayam. 2 hari berikutnya aku diam, tidak menelepon siapapun, tidak berbicara dengan siapapun. Bu Sri datang, memasak, membersihkan, lalu pergi. Aku duduk di ruang kerja dan berpikir secara sistematis, seperti yang biasa kulakukan dalam bisnis, memecah fakta, memisahkan emosi dari logika. Fakta pertama, Kirana memberiku permen, mahal, eksklusif, dari toko kue yang harus dia tempuh jauh untuk membelinya. Selama 8 tahun, dia tidak pernah memberiku apapun secara langsung, hanya hadiah yang dia dan Banyu bagikan. Fakta kedua, keesokan harinya,
Dia menelepon untuk menanyakan apakah aku sudah mencobanya. Dia bertanya secara spesifik tentang itu. Fakta ketiga, ketika dia mengetahui orang lain yang memiliki permen itu, dia tidak marah, tidak bercanda, tidak menghindariku. Dia terdiam dan suaranya menjadi asing. Fakta keempat, selama 1,5 tahun terakhir, Kirana menjadi sangat perhatian padaku. Panggilan telepon untuk menanyakan kesehatan, tawaran bantuan dengan pekerjaan rumah, permintaan agar Banyu lebih sering mengunjungi ayahnya. Aku menganggapnya sebagai urusan keluarga. Sekarang memikirkannya saja membuatku mual. Tapi ada fakta lain yang telah kusimpan selama bertahun-tahun, seperti tagihan yang tidak berguna. 3 tahun yang lalu, Kirana pertama kali menyebutkan wasiat, tidak secara langsung. Dia terlalu pintar untuk obrolan basa-basi seperti itu saat makan malam keluarga. Pak Baskara, apakah Bapak sudah mempertimbangkan untuk meresmikan semuanya terlebih dahulu? Siapa tahu, amit-amit, tentu saja, Banyu hanya khawatir. Banyu mengangkat kepalanya dari piringnya dan menatapnya dengan heran, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak berkata apa-apa. 2 tahun yang lalu, dia bertanya apakah aku tahu berapa harga rumahku. Dia ingin tahu. Setahun yang lalu, dia bersikeras agar Banyu diberi akses ke beberapa rekening perusahaan jika terjadi sesuatu padaku. Aku memberinya akses ke 1 rekening kecil. Dia ingin akses ke semuanya. Setiap kali, dia berkata dengan nada prihatin, lagi pula kita keluarga, kita khawatir. Setiap kali, aku merasakan sedikit kepalsuan. Hal yang sama yang Larasati sadari pada pandangan pertama dan yang kuanggap hanya kecurigaan. Tapi Larasati tidak curiga. Larasati adalah wanita yang cerdas, yang melihat menembus orang. Dan dia melihat Kirana. Senin malam, Pak Gunawan menelepon. Suaranya tidak lagi ceria seperti hari Sabtu. Muram, lelah, Pak Baskara, maaf mengganggu. Saya merasa tidak enak badan. Saya mual sejak hari Minggu. Perut saya sakit. Saya kira itu obat tekanan darah baru. Dokter meresepkannya. Tapi kemudian Tamara menelepon dari tempat duduknya. Dia mengalami hal yang sama. Muntah, lemas. Dia pergi ke dokter. Mereka memberitahunya. Keracunan makanan. Dia terdiam, dan dalam keheningan itu, aku mendengar apa yang tidak dia katakan. Kami berdua memikirkan hal yang sama. Dia mengatakannya dengan ringan. Seolah-olah itu adalah kebetulan yang konyol. Sementara aku menganggapnya sebagai hukuman mati. Serpihan yang menggangguku sejak hari Sabtu akhirnya menembus. Pak Gunawan, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Apakah Anda masih punya permen yang belum Anda makan? Dia berhenti. Ada 6 yang tersisa. Kami baru makan setengahnya. Aku tidak membuangnya. Aku tidak punya nafsu makan sama sekali. Aku memintanya untuk sama sekali tidak menyentuh kotak itu. Dia setuju. Menutup telepon, dan aku berdiri di tengah ruang kerja, merasakan ketakutan-ketakutan yang nyata, berat, dewasa menghantamku seperti beton. Aku teringat salah satu percakapan yang melekat di ingatan seperti duri menempel di celana, tidak mau lepas. Itu 6 bulan sebelum Larasati meninggal. Kami duduk di teras. Dia minum teh kamomil, sudah kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tapi masih hidup, masih berjuang. Bas, katanya, dengarkan aku baik-baik. Saat aku pergi, Kirana akan bertindak. Dia menunggu, dia sabar, tapi dia menunggu. Aku mulai memprotes, mengatakan dia tidak adil. Dia wanita biasa. Larasati meletakkan cangkirnya di piring, suara porselen yang berdentang, dan menatapku dengan tatapan yang selalu membuatku ingin berpaling. Aku tidak bilang dia orang jahat. Aku bilang dia punya rencana, dan kau tidak. Dan itu sangat berbahaya. Saat itu aku berjanji padanya akan berhati-hati. Aku berjanji dan melupakannya. Atau lebih tepatnya, aku tidak melupakannya, tapi menyembunyikannya. Di mana orang menyembunyikan kebenaran yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang, kebenaran yang tidak menyenangkan itu duduk di seberangku, menatap mataku. Permen, panggilan telepon, kelumpuhan. 3 tahun persiapan. Lambat, hati-hati, sabar, Kirana tidak terburu-buru. Dia sedang membangun. Wasiat, akses ke rekening, kendali atas Banyu. Semua itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah menuju apa? Aku menuangkan lebih banyak coknak dan menatap langit-langit.
lampu gantung bergoyang karena angin, dan bayangan di langit-langit bergerak seolah-olah hidup. Jawabannya sederhana dan menakutkan. Langkah-langkah menuju warisan, menuju rumahku, rekeningku, bisnisku, menuju semua yang telah kubangun selama lebih dari 30 tahun, dan permen adalah langkah terakhir, yang setelahnya aku seharusnya pergi dengan tenang. Ke rumah sakit, ke kuburan, ke dalam kelupaan, dan semua yang kutinggalkan akan menjadi milik Banyu, dan oleh karena itu, milik Kirana. Aku harus yakin. Kecurigaan saja tidak cukup. Aku sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa kecurigaan tanpa bukti menghancurkan, bukan menyelamatkan. Aku butuh bukti nyata. Selasa pagi, aku pergi menemui Pak Gunawan. Dia tampak sakit, pucat, kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia membukakan pintu untukku dengan jubah mandi dan sandal, tanpa alas kaki. Silakan masuk, Pak Baskara. Aku menyimpan permen itu di dapur seperti yang Anda katakan. Aku masuk ke dapur. Kotak itu ada di atas meja, terbuka, dengan tempat-tempat kosong di mana permen telah dimakan dan hanya 6 yang tersisa, mengkilap, masih utuh di dalam bungkus kertasnya. Aku dengan hati-hati mengangkat kotak itu di tepinya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Pak Gunawan berdiri di ambang pintu dapur, menatapku dari balik kacamatanya, dengan tatapan yang digunakan orang ketika mereka mencurigai sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Pak Baskara, katanya pelan, Anda tidak berpikir ini ada hubungannya dengan coklat kan? Aku menatapnya, dan mengangguk, dia melepas kacamatanya, menyekanya dengan sapu tangan, tangannya sedikit gemetar, dan berkata, aku juga. Dari sana, aku pergi menemui Pak Hartono, seorang mantan penyelidik yang pernah kutemui dalam urusan pekerjaan. Hartono sudah lama pensiun, tetapi dia masih memiliki koneksi di lembaga penegak hukum. Hartono, saya butuh pendapat ahli. Tanpa birokrasi, tanpa basa-basi. Bisa bantu? Hartono berhenti sejenak lalu terkekeh. Ada apa? Aku menjelaskan secara singkat. Dia mendengarkan dan hanya mengucapkan satu kata, ayo. Hartono tinggal di sebuah gedung apartemen tua 5 lantai di pinggiran kota, di sebuah apartemen yang penuh dengan buku. Dia mengambil kotak permen, mengendus salah satu permen, memutarnya di tangannya, lalu menatapku. Baskara, kau mengerti bahwa jika kau benar, ini adalah tindak pidana percobaan pembunuhan. Bisa sampai 20 tahun penjara jika digabungkan dengan pemberatan. Aku bilang aku mengerti. Dia mengangguk dan meletakkan kotak itu di kulkas. Beri aku 3 hari. Aku punya teman di laboratorium. Kita akan lakukan ini diam-diam. Selama 3 hari, aku hidup dalam ketidakpastian. Aku mondar-mandir di rumah, minum kopi, membaca, berbaring, bangkit, berjalan lagi. Busri melirikku dengan cemas. Aku perhatikan, dia mulai meninggalkanku catatan. Sup di kulkas, obat di meja samping tempat tidur. Seolah-olah dia takut aku akan lupa makan. Dan dia benar, aku lupa. Pada hari kedua, dia berlama-lama di lorong, mengenakan jaketnya, lalu tiba-tiba berbalik ke arahku. Pak Baskara, maaf atas keterus-terangan saya, tapi Bapak tidak terlihat sehat. Perlukah saya panggil dokter? Aku menggelengkan kepala. Dia ragu-ragu, mengancingkan bajunya, lalu melepasnya lagi, gerakan gugup yang belum pernah kuperhatikan sebelumnya. Tentu saja, ini bukan urusan saya, tapi Kirana menelepon saya kemarin dan bertanya, apa kabar? Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda makan? Saya bilang saya baik-baik saja, dan dia bertanya apakah ada yang datang. Saya bilang, Pak Gunawan, seperti biasa. Dia bilang, mengerti. Lalu menutup telepon. Panggilan yang aneh, Busri menatapku dengan rasa bersalah dan pergi. Aku berdiri di lorong, mendengar darah berdenyut di pelipisku. Kirana menelepon pembantu, memeriksa, memantau, ingin tahu apakah ada dokter atau polisi yang tidak seharusnya muncul di rumah yang bisa mengganggu rencananya. Dia sedang menunggu hasilnya, seperti orang yang menunggu paket dengan nomor pelacakan, mengikuti setiap tahap pengiriman. Aku benar-benar kehilangan nafsu makan. Tidurku menjadi gelisah. Dan setiap malam jam 3 pagi, tepat jam 3, seperti jam, aku bangun dan berbaring dalam kegelapan, mendengarkan detak jantungku sendiri dan derit dahan mangga di luar jendela. Suatu malam,
Aku bangun, berpakaian, dan pergi ke kebun. Aku berdiri di bawah pohon-pohon mangga, tanpa alas kaki di tanah lembab, dengan piyama dan sweater, dan melihat ke arah rumah. Rumahku, jendelanya gelap, atapnya berkilauan karena embun, baling-baling angin di cerobong asap berderit. 30 tahun yang lalu, aku berdiri di tempat yang sama ini. Bedanya, saat itu tempat ini hanya sebidang tanah kosong yang ditumbuhi ilalang, dan aku menunjukkan kepada Larasati gambar rumah masa depan yang digambar di selembar kertas dari buku catatan. Disinilah dapurnya, kataku, menunjuk sketsa kasar itu. Dan ini kamar tidurnya, dengan jendela besar menghadap ke timur untuk menangkap matahari pagi. Larasati melihat gambar itu dan tersenyum. Lihat, ini lebih mirip peta harta karun daripada denah rumah. Saat itu aku tertawa. Sekarang tidak lagi. Aku berdiri di tanah lembab, kedinginan, dan berpikir tentang bagaimana seseorang ingin mengambil tanah ini, rumah ini, kenangan-kenangan ini dariku. Semuanya. Rumput basah menggelitik jari-jari kakiku, dan tiba-tiba aku merasakan kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sunyi, dalam, di bawah tanah, seperti lahar, tidak panas, tapi membara. Aku berbalik, masuk ke rumah, dan pergi tidur. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku langsung tertidur. Kirana tidak meneleponku sekalipun selama hari-hari itu. Banyu juga tidak. Aku menyuruhnya untuk tidak menelepon sampai aku mendapatkan hasilnya. Keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sebelumnya, Kirana menelepon setiap minggu, sejak dia mulai merawatku. Berdeham. Tapi sekarang hanya ada keheningan, seolah-olah sedang mengintai, menunggu. Pada hari keempat, Hartono menelepon. Suaranya berat, tidak terkejut, hanya berat seperti batu. Baskara, kemarilah. Ini bukan untuk dibicarakan di telepon. Aku mengemudi dan duduk di belakang kemudi, meskipun tanganku gemetar dan jalanan agak kabur. Aku mengemudi pelan, hati-hati, seolah-olah takut akan melewatkan kesempatanku. Hartono menemuiku di pintu. Diam-diam membawaku ke dapur dan menuangkan vodka untukku dan untuk dirinya sendiri. Aku duduk di bangku berlapis kulit imitasi yang retak dan menatapnya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari laci mejanya, kertas A4 biasa, dicetak dengan tabel dan angka. Talium, katanya, meletakkan kertas itu di depanku. Garam talium ditemukan di 4 dari 6 permen. Dosis yang mematikan. Jika Anda memakan seluruh kotak, seperti yang tampaknya direncanakan, Anda akan ditemukan dalam 2 hari. Gejalanya, gastroenteritis, lalu gagal ginjal, lalu henti jantung. Seorang ahli patologi akan menulis gagal jantung akut karena penyakit kronis. Usia 68 tahun, hipertensi, pria lajang, tidak ada yang akan terkejut, bahkan tidak ada yang akan melakukan tes toksikologi. Aku menatap kertas itu dan tidak bisa membaca satu angka pun. Huruf-hurufnya kabur, seolah-olah seseorang telah menumpahkan air ke halaman itu. Tanganku tergeletak di atas meja dan aku bisa melihat buku-buku jariku memutih karena mencengkeram tepi meja. Botol vodka itu masih utuh di depanku. Aku tidak bisa mengambilnya. Tanganku tidak mau menurut. Di dalam mendengus kosong. Tidak dingin, tidak takut, tidak sakit. Kosong, seolah-olah semua organ dalamku telah diambil dan hanya tersisa cangkang yang duduk di bangku di dapur asing. Pak Gunawan dan adiknya, kataku. Suaraku datar, hampir tenang, dan ketenangan ini lebih menakutkanku daripada apapun. Mereka minum setengahnya. Hartono mengangguk. Tamara makan 2 permen. 1 berisi talium, 1 murni. Gunawan makan 3, 2 terkontaminasi. Dosisnya tidak mematikan, tetapi sangat beracun. Perlu tes. Ginjal, hati, darah. Talium itu zat berbahaya, Baskara. Ia menumpuk di dalam tubuh. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Pak Gunawan. Tanganku akhirnya bergerak, tetapi gemetar sehingga aku salah menekan nomor 2 kali. Pak Gunawan, Anda dan Tamara harus ke rumah sakit. Saya akan membayar semuanya hari ini. Tolong jangan berdebat. Saya akan datang dan memberitahu Anda. Dia tidak berdebat. Dia mendengar suaraku dan menyadari bahwa berdebat itu sia-sia. Aku menutup telepon dan menatap Hartono. Apa yang harus kulakukan? Hartono menuangkan segelas vodka lagi, menenggaknya, dan mengendus lengan bajunya,
kebiasaan dari kehidupan sebelumnya. Anda punya dua pilihan. Pertama, Anda pergi ke kantor polisi, membuat laporan, dan penyelidikan dimulai. Akan ada keributan, sorotan, pers, pengadilan. Kedua, Anda selesaikan sendiri. Diam-diam, saya bantu. Aku melihat ke dinding di belakangnya. Ada kalender dengan gambar anak kucing tergantung di sana, konyol, kekanak-kanakan, dan sama sekali tidak pantas dalam situasi ini. Anak-anak kucing itu menatapku dengan mata terbuka lebar, dan sejenak aku merasa seolah-olah mereka juga sedang menunggu jawaban. Keduanya, kataku. Aku ingin keduanya, tapi pertama-tama aku harus berbicara dengan putraku. Hartono mengangguk, menuangkan vodka untukku, yang akhirnya aku minum, dan kami duduk selama setengah jam lagi, membahas detailnya. Lalu aku pulang. Tanganku tidak lagi gemetar di belakang kemudi. Kemarahan yang muncul di kebun malam itu belum hilang. Itu hanya menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih keras, seperti fondasi. Banyu datang malam itu. Aku meneleponnya dan berkata, aku perlu bicara mendesak. Tanpa Kirana. Dia datang sendiri, seperti yang kuminta. Dia masuk ke rumah, melepas jaketnya, masuk ke ruang kerja, dan duduk di kursi di seberang mejaku, kursi yang sama tempat Pak Gunawan duduk 2 hari sebelumnya. Aku melihat putraku dan mencoba mencari apa yang kucari darinya. Pengetahuan. Apakah dia tahu? Apakah dia kaki tangan? Atau korban? Sepertiku, dari wanita yang dipilihnya. Wajahnya tenang, tapi tidak santai. Dia merasakan ada yang tidak beres. Aku bisa tahu dari caranya mengatupkan rahangnya. Otot-otot pucat di tulang pipinya, ketegangan di bahunya. Banyu selalu seperti ini, tidak terpengaruh di luar, tapi tegang di dalam. Banyu, aku memulai, lalu terdiam. Bagaimana aku harus memberitahu putraku bahwa istrinya mencoba membunuh ayahnya? Kata-kata, apa yang harus kugunakan? Dalam urutan apa? Aku telah hidup selama 68 tahun. Membangun bisnis dari nol, selamat dari tahun 90-an, menguburkan istriku, dan melewati puluhan negosiasi dengan jutaan dolar dipertaruhkan. Dan tidak pernah sesulit ini menemukan kata-kata yang tepat. Banyu, aku tidak makan permen yang ditinggalkan Kirana untukku pada hari ulang tahunku. Gunawan Santoso yang mengambilnya. Banyu mengangguk. Aku tahu, Kirana memberitahuku. Dia kesal karena kau memberikannya. Kesal? Aku mengertakkan gigi dan melanjutkan. Gunawan Santoso dan adiknya memakannya. Mereka sakit. Aku mengirim sisa permen itu untuk diuji. Mereka menemukan talium di dalamnya. Racun, banyu, dosis yang mematikan. Hening, keheningan yang sangat berbeda. Bukan keheningan yang kurasakan di telepon dengan Kirana. Keheningan ini hidup. Keheningan ini berdenyut seperti luka terbuka. Banyu menatapku, dan aku melihat wajahnya berubah perlahan, lapis demi lapis, seperti plester yang mengelupas dari dinding. Awalnya, itu adalah kebingungan yang tulus dan kekanak-kanakan. Ayah, ada apa? Lalu sebuah dugaan, lalu kengerian. Bukan ketakutan untuk dirinya sendiri, bukan kemarahan, tapi kengerian. Jenis kengerian yang datang ketika dunia yang kau pikir milikmu ternyata tipuan. Tidak, katanya. Suaranya tercekat, seolah datang dari bawah air. Ayah, tidak. Ayah salah. Kirana tidak mungkin. Jawabannya tidak. Aku mengeluarkan salinan laporan laboratorium dari laci meja. Hartono telah membuat salinannya untukku dan meletakkannya di atas meja di depan putraku. Banyu mengambil kertas itu, dan aku melihat pembuluh darah di lehernya menegang, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah ditarik hingga hampir putus. Dia membacanya untuk waktu yang lama, 1 atau 2 menit, tabel, angka, formula, nama zat, lalu dia meletakkan kertas itu di atas meja, bangkit, dan berjalan ke jendela. Dia berdiri membelakangiku, dan aku melihat bahunya naik turun dengan berat, tidak teratur, seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Hari mulai gelap, bayangannya di kaca jendela kabur, tidak jelas, seperti foto yang diambil saat bergerak. Dia bertanya padaku, katanya akhirnya tanpa berbalik. 6 bulan yang lalu, dia memintaku untuk mencari tahu apakah kau punya wasiat. Aku bilang itu bukan urusannya. Dia tersinggung, lalu bertanya lagi, dan lagi, mengatakan itu demi kita,
bahwa semuanya harus diresmikan saat kau masih sehat, saat kau masih bisa membuat keputusan. Seharusnya aku mengerti. Seharusnya aku mengerti. Dia berbalik, dan aku melihat matanya merah dan basah, dengan ekspresi yang pernah kulihat padanya ketika dia berusia 12 tahun dan mengetahui hamster peliharaannya mati. Kesedihan kekanak-kanakan yang tak berdaya. Ayah, aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Aku bangkit, berjalan ke arahnya, dan meletakkan tanganku di bahunya. Aku bisa merasakan ketegangan di bawah telapak tanganku. Otot-ototnya kaku, seperti pria yang bersiap menerima pukulan. Aku percaya padamu, kataku, tapi aku harus tahu. Apakah dia bertindak sendiri? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Hanya menggelengkan kepala, seolah mencoba melepaskan sesuatu yang tersangkut di kepalanya. Aku tidak tahu, ayah. Aku perlu berpikir. Beri aku waktu. Aku memberinya waktu. Dia pergi jam 11 malam. Aku berdiri di jendela dan melihat mobilnya keluar dari gerbang. Lampu depannya menerangi jalan yang basah dan menghilang di tikungan. 2 hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Lebih berat daripada kematian Larasati, karena Larasati pergi karena penyakit, kekuatan buta, dan tanpa emosi yang tidak bisa dilawan. Tapi ini adalah orang sungguhan. Orang yang duduk di mejaku, minum tehku, memanggilku Pak Baskara sambil tersenyum, dan memikirkan bagaimana cara mendapatkan uangku secepat mungkin. Aku tidak bisa tidur nyenyak, dan makan sangat sedikit. Busri berjinjit di sekitarku, seolah-olah aku sedang sakit. Pak Gunawan dirawat di rumah sakit. Tes menunjukkan kerusakan ginjal akibat racun, tetapi dapat disembuhkan. Tamara juga pergi. Keduanya diberi infus tes dan diresepkan rehabilitasi. Gunawan Santoso meneleponku setiap malam, Pak Baskara, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku masih hidup, Tamara masih hidup, kami akan melewatinya. Tapi aku menyalahkan diriku sendiri karena memberinya kotak sialan itu, karena tidak membuangnya, karena tidak mendengarkan Larasati lebih awal, karena membiarkan Kirana masuk ke dalam hidupku dan menjadi begitu dekat. Pada hari ketiga, Banyu menelepon. Suaranya berbeda, tidak tercekat, tidak bingung, tapi keras, tajam. Aku belum pernah mendengar suaranya seperti itu sebelumnya. Ayah, ada yang perlu kuberitahukan. Aku sudah di rumah selama 2 hari. Aku mengamati, mendengarkan, memeriksa. Kirana tidak tahu aku tahu. Dia bertingkah seperti biasa, memasak, tersenyum, berbicara di telepon. Aku menunggu sampai dia tertidur lelap dan memeriksa teleponnya. Dia berhenti, aku mendengarnya menelan ludah, suara seperti menelan kaca. Dia mengirim pesan dengan ibunya. Aku telah mengambil foto semuanya selama setahun terakhir. Ayahku, mereka merencanakannya bersama. Ibu Retno dan Kirana membahas dosisnya, di mana membelinya, bagaimana bentuknya. Kematian alami seorang pria tua. Ibunya menulis, yang penting dia makan semuanya sekaligus, jadi tidak ada yang curiga. Aku tidak duduk di kursi, aku melewatkannya. Kakiku lemas, dan aku duduk di lantai, tepat di atas karpet di ruang kerja, bersandar pada rak buku, telepon menempel di telingaku, tangan yang lain mencengkeram karpet, seolah-olah takut tanah akan runtuh di bawahku. Ibu Retno, Ibu Kirana, seorang wanita pendiam, selalu tersenyum, yang datang ke setiap acara keluarga dengan kue dan pujian, yang memberitahuku, Anda adalah ayah mertua yang luar biasa. Kirana sangat beruntung, yang mengelus tanganku di meja makan. Gerakan kecil dan lembut itu sekarang membuatku mual. Mereka berdua telah merencanakan kematianku, seolah-olah sedang merencanakan renovasi apartemen, membahas detail, tenggat waktu, anggaran, sangat profesional, tanpa emosi, seperti sebuah proyek. Banyu, kataku dari lantai, menatap langit-langit. Kemarilah, bawa tangkapan layarnya, dan jangan pernah pulang lagi. Kau akan menginap denganku malam ini. Dia datang 40 menit kemudian, masuk ke rumah dengan wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dengan kemeja kusut, meletakkan telepon di atas meja, membuka galeri foto, dan aku melihatnya, ratusan pesan, korespondensi selama berbulan-bulan, sebuah rencana yang rapi, ditulis poin demi poin seperti strategi bisnis. Kirana dan Ibu Retno telah membahas semuanya, racun apa yang harus kita pilih. Pertama mereka memikirkan jamur,
lalu beralih ke pinggang. Lebih dapat diandalkan dan sulit dideteksi. Bagaimana cara memberikan permen itu? Ide Ibu Retno. Dia suka makanan manis, Kirana, dia tidak akan bisa menolaknya. Bagaimana kita harus bersikap setelahnya? 2 minggu berkabung, lalu kita akan mengurus warisan. Banyu akan mengurus semuanya. Dia sangat lembut. Aku membaca dan merasakan sesuatu terbakar di dalam diriku. Bukan kemarahan atau kesakitan, tapi sesuatu yang lebih dalam, mekanisme dasar kepercayaan manusia yang telah berfungsi selama 68 tahun dan sekarang akhirnya hancur. Aku ingat setiap kata dari pesan itu. Ibu Retno menulis, "Kirana, jangan khawatir. Orang tua itu tinggal sendirian. Tidak akan ada yang memeriksa. Jantungnya, tekanan darahnya, dia sudah punya segalanya. Dokter akan menyalahkan usia tua. Yang penting permennya. Dia pasti akan memakannya. Dia suka manis. Dan, kemudian, semuanya akan menjadi milik kita. Semuanya akan menjadi milik kita." 3 kata itu berisi semua cinta, perhatian, panggilan telepon, kunjungan, kue, dan senyuman mereka untukku. Semuanya milik kita. Hidupku, rumahku, uangku, semuanya milik kita. Aku merasa kosong di dalam. Aku bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Aku pergi ke dapur, menuangkan segelas air untuk diriku sendiri, dan meminumnya dalam sekali teguk. Gelas itu berdentang di atas meja, dan tanganku terasa lemas. Aku berdiri di sana selama 1 atau 2 menit, menatap keluar jendela yang gelap, dan tidak melihat apa-apa selain bayanganku sendiri, tua, lelah, asing. Lalu aku kembali. Banyu duduk di kursi, kepalanya bersandar ke belakang. Wajahnya basah oleh keringat, tapi dia diam, tidak menatapku, tidak bergerak, hanya duduk di sana, seperti pria yang telah kehilangan semua yang dipercayainya dalam sekejap. 8 tahun. 8 tahun dia hidup dengan seorang wanita yang memanfaatkannya, menikahinya, membangun masa depan, mempercayainya, dan wanita itu menganggapnya sebagai batu loncatan. Batu loncatan untuk mendapatkan uangku. Aku duduk di sampingnya, bersandar pada sandaran tangan kursi, dan meletakkan tanganku di bahunya. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia bersandar ke arahku, seperti saat kecil ketika dia takut. Kami duduk seperti itu selama sekitar 5 menit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, keheningan di antara kami tidak lagi berat. Lalu aku bangkit dan berkata, "Cukup, kita tidak menangis lagi, kita akan beraksi." Banyu mengangkat kepalanya, menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, dan mengangguk. Di matanya, aku melihat apa yang ingin kulihat. Bukan kesakitan, bukan kebingungan, tapi kemarahan. Kemarahan yang dingin, sunyi, dewasa. Putraku, Banyuku, akhirnya terbangun. Aku menelepon Hartono dan memberitahunya tentang korespondensi itu. Dia mendengarkan dan berkata, "Baskara, ini bukan lagi masalah pribadi. Ini adalah kejahatan dengan bukti. Anda butuh pengacara. Pengacara yang baik, bukan yang ditemukan melalui iklan. Saya punya kenalan. Ibu Ratnasari, seorang mantan jaksa, sekarang berpraktik sebagai pengacara swasta. Dia telah menangani puluhan kasus serupa. Telepon dia, aku menelepon." Ibu Ratna langsung mengangkatnya dengan tegas, tanpa basa-basi. Dia mendengarkan dan mengajukan 5 pertanyaan setajam pisau bedah. Kapan permen itu diberikan? Siapa yang melakukan analisis? Di mana sisa sampel disimpan? Bagaimana korespondensi itu diperoleh? Apakah tersangka tahu bahwa Anda mengetahui hal ini? Kemudian, dia berkata, "Pak Baskara, temui saya besok jam 10 pagi. Bawa hasil analisis, tangkapan layar, korespondensi, dan akuntan Anda. Saya butuh kesaksiannya." Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk di ruang kerja, di meja jati tempat aku duduk selama 30 tahun, menyesap kopi dingin. Banyu tertidur di ruang tamu. Aku mendengarnya berbalik, tempat tidur berderit, lalu dia bangkit dan pergi ke dapur untuk minum. 2 kali. Di luar sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, bahkan tidak ada dahan mangga yang patah. Bulan muncul dari balik awan dan menerangi ruang kerja dengan cahaya putih pucat. Aku melihat tanganku, keriput, berbintik-bintik,
dengan jari-jari yang menonjol dan berpikir tentang bagaimana tangan ini telah membangun semua yang kumiliki, setiap batu bata di rumahku, setiap rupiah di rekeningku, setiap kontrak, setiap jabat tangan, setiap bangun pagi dan pulang larut. Dan kemudian seseorang memutuskan bahwa semua ini bisa diambil dengan sekotak coklat, bahwa hidupku hanyalah penghalang antara mereka dan uangku, penghalang yang bisa dengan mudah dihilangkan. Aku teringat diriku saat muda. 27 tahun, seorang mandor. Sebuah tim yang terdiri dari 5 orang dan aku. Mandor, akuntan, pemasok, dan kuli angkut semuanya menjadi satu. Kami membangun garasi di sebuah kawasan industri. Blok beton, tidak cantik, tapi kokoh. Aku bangun jam 5 pagi dan tidur jam setengah 12 malam. Larasati saat itu masih menjadi guru, dan pada malam hari kami duduk di dapur kecil apartemen satu kamar kami. Dia memeriksa buku catatan, sementara aku menghitung angka. Banyu berusia 3 tahun. Dia tidur di boks bayi di sampingku, dan aku ingat betapa takutnya aku ketika bangun di tengah malam untuk mengambil segelas air. Lantainya berderit, pintunya berderit, kerannya juga berderit, segala sesuatu di apartemen itu berderit. Tapi kami bahagia, bukan karena kami tidak tahu apa itu uang, tapi karena kami tahu apa artinya mendapatkannya. Dan sekarang, seseorang ingin menikmati hasil kerja kerasku tanpa menghabiskan 1 hari, 1 ons usaha, 1 malam tanpa tidur pun, hanya sekotak coklat Belgia dan pita emas. Aku berjalan ke cermin di lorong dan melihat diriku di cermin. Seorang pria tua dengan celana olahraga dan kemeja kusut, lingkaran hitam di bawah mata dan janggut 3 hari. Seorang pria tua yang hampir dibunuh oleh menantunya sendiri. Tapi aku masih hidup, dan aku akan berjuang untuk hidupku. Larasati menatapku dari sebuah foto di rak. Foto pernikahan, hitam putih, 39 tahun yang lalu. Muda, cantik, dengan kerutan keras kepala di sekitar sudut mulutnya yang paling kusukai. Kau benar, kataku keras. Kau melihat semuanya. Maafkan aku karena tidak mendengarkan. Kulkas berdengung di dapur, suara yang akrab di rumah. Dan sejenak, aku seolah-olah mendengar Larasati menjawab. Bukan dengan kata-kata, hanya dengungan, getaran, kehadiran. Mungkin aku mulai gila, atau mungkin aku sudah terlalu lama terjaga. Pagi itu, kami pergi menemui Ibu Ratna. Kantornya berada di pusat kota, di lantai 4 sebuah bangunan tua dengan langit-langit tinggi dan dinding berplester. Area resepsionis berbau kopi dan kertas, aroma yang kuhubungkan dengan masalah serius. Ibu Ratna ternyata adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, berpenampilan kering, dengan rambut pendek dan tatapan tajam. Dia tidak tersenyum, tidak menunjukkan simpati, dan tidak mengerang. Dia sedang bekerja. Dia meletakkan dokumen-dokumen di depannya, membaca laporan laboratorium, dan memeriksa setiap tangkapan layar korespondensi dengan cermat membuat catatan di buku catatannya. Kemudian, dia menatapku dan berkata, "Pak Baskara, Anda punya bukti yang sangat kuat. Hasil pemeriksaan, korespondensi, kesaksian para korban. Ini cukup untuk memulai kasus pidana. Tapi saya harus memperingatkan Anda. Persidangan akan panjang, berantakan, dan terbuka untuk umum. Mereka akan membela diri. Kirana akan menyangkal. Ibunya akan menangis di pengadilan dan mengklaim dia tidak tahu apa-apa. Bisakah Anda menahannya?" Pak Gunawan duduk di dekatnya, pucat, lebih kurus dari sebelumnya. Lengannya penuh memar karena infus. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ibu Ratna, saya siap bersaksi di bawah sumpah, di pengadilan, di mana saja. Wanita ini hampir membunuh adik saya, dan dia ingin membunuh Pak Baskara, orang yang telah bekerja dengan saya selama 31 tahun. Saya tidak akan diam." Suaranya tidak bergetar, tangannya tidak bergerak. Seorang pria kecil dan gemuk dengan kacamata bundar dan keberanian lebih dari pria 2 kali ukurannya. Aku menatapnya dan berpikir, inilah keluarga yang sebenarnya. Bukan karena darah, bukan karena stempel di paspor, tapi karena pilihan. Ibu Ratna mengangguk dan membuat rencana. Pertama, ambil tangkapan layar korespondensi dan notariskan sebelum Kirana menghapusnya. Kedua, dapatkan laporan toksikologi resmi, bukan melalui Hartono, tapi melalui laboratorium terakreditasi. Ketiga, catatan medis Pak Gunawan dan Tamara yang mendokumentasikan keracunan.
Keempat, ajukan laporan ke Bareskrim. Semuanya harus dilakukan dengan cepat, sebelum Kirana menyadari dia telah terekspos. Tapi Kirana menyadari, atau mulai curiga, yang dalam kasus ini sama saja. Sehari setelah kunjungan ke Ibu Ratna, dia menelepon Banyu. Dia tidak mengangkat, tidak bisa, tidak mau, belum siap. Dia menelepon berulang kali. Lalu dia mengirim pesan, "Banyu, ada apa? Kau tidak pulang selama 2 malam? Aku khawatir." Banyu menunjukkan teleponnya padaku. Aku membaca pesan itu dan tidak berkata apa-apa. Dia juga diam. Kami berdua diam. Dan dalam keheningan itu ada lebih banyak komunikasi daripada semua percakapan kami selama 10 tahun terakhir. 2 hari kemudian, Kirana datang ke rumahku tanpa menelepon, tanpa peringatan, hanya mengendarai mobil putihnya dan membunyikan bel gerbang. Busri membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak memberitahunya. Kirana masuk ke rumah seperti biasa, percaya diri, dengan senyum di wajahnya, mengenakan mantel krem dan sepatu bot mahal. Aku bisa mencium bau parfumnya, aroma bunga, manis, dan memikat. Dulu aku merasa baunya menyenangkan, tapi sekarang terasa menyesakkan, seperti bau formalin. Aku berdiri di ambang pintu ruang kerja dan menatapnya. Dia melihatku dan tersenyum dengan senyum familiar yang menerangi ruangan. "Pak Baskara, halo, saya datang untuk menjemput Banyu." Dia tidak mengangkat telepon. Saya khawatir. Suaranya hangat dan peduli, matanya penuh perhatian dan menyelidik. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, karena kebiasaan seperti binatang yang memasuki ruangan asing. Aku perhatikan matanya menyapu lorong, memeriksa apakah ada orang asing. Matanya berhenti di pintu ruang kerja. Pintu itu terbuka. Lalu matanya kembali padaku. Semua itu terjadi dalam 1,5 detik. 1,5 detik di mana aku melihat Kirana yang sebenarnya. Bukan yang tersenyum, tapi yang menilai. Aku diam, menatapnya, dan diam juga. Dia berdiri di lorong di atas karpet yang dibeli Larasati di Turki 20 tahun yang lalu. Warnanya terang, usang, dengan rumbai-rumbai. Kirana berdiri di atas karpet itu dengan sepatu bot mahalnya dan tersenyum padaku. Dan aku berpikir tentang bagaimana orang ini yang cantik berpakaian rapi, selalu tersenyum ini, ingin aku mati. Dia menantikan kematianku seperti kesepakatan bisnis. Aku memikirkan cara, menemukan obat, membungkusnya dalam kotak cantik dengan pita emas dan tulisan, "Semoga hidup selalu manis." Dan sekarang dia berdiri di depanku dan tersenyum, karena dia belum tahu bahwa aku tahu. "Banyu ada di ruang tamu," kataku akhirnya. "Tapi sebelum kau menemuinya, datanglah ke ruang kerjaku. Kita perlu bicara." Senyumnya goyah sesaat, hampir tidak terlihat. Seperti riak air, tapi aku menyadarinya. Dia mengangguk dan mengikutiku. Banyu duduk di meja jati di ruang kerja. Dia tidak bangkit ketika Kirana masuk, tidak menatapnya, tapi duduk di sana menatap meja. Seolah-olah ada sesuatu yang penting tertulis di sana. Kirana berhenti di ambang pintu. Wajahnya berubah, tidak seketika, tapi sangat cepat. Senyumnya menghilang seperti air yang meresap ke dalam pasir. Matanya beralih dari Banyu ke aku dan kembali ke Banyu. Aku melihat pikirannya bekerja dengan cepat, tergesa-gesa, menimbang pilihan seperti pemain kartu profesional yang mengocok kartu. Dia belum tahu apa yang kami tahu, tapi dia merasakannya. "Duduklah, Kirana," kataku. "Kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Dia duduk perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang duduk di kursi yang tidak mereka yakini. Tangannya diletakkan dengan rata, sejajar di atas lututnya, seperti murid di kelas. Kukunya dicat dengan sempurna, warna krem, tanpa cacat. Aku mengambil sebuah map dari laci meja dan meletakkannya di depannya. Dia melihat map itu tetapi tidak menyentuhnya. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya datar, tapi aku bisa mendengar sedikit retakan di dalamnya, seperti gelas yang retak tapi belum pecah. "Ini adalah hasil tes toksikologi dari permen yang kau berikan padaku pada hari ulang tahunku," kataku. Suaraku tenang, seperti pembawa berita. Ketenangan yang dingin, jenis ketenangan yang datang setelah malam-malam tanpa tidur, setelah air mata, setelah mual, setelah segalanya. Pak Gunawan memakan setengah kotak, 6 buah. Analisis menunjukkan garam talium di 6 buah yang tersisa.
4 dari 6 buah itu mengandung dosis yang mematikan. Pak Gunawan dan adiknya, Tamara, keracunan. Dia di rumah sakit, dan ini adalah map kedua di atas meja. Tangkapan layar korespondensimu dengan Ibu Retno. 8 bulan diskusi. Dosis. Metode. Rencana aksi setelah kematianku. Sudah dinotariskan. Kirana tidak bergerak. Dia duduk di kursi dan menatap map-map itu. Seperti seseorang yang melihat ranjau yang akan meledak. Wajahnya pucat, bukan pucat, tapi abu-abu dan kekuningan, seperti seseorang yang darahnya terkuras sekaligus. Tangannya terkepal di pangkuannya, tangan yang terawat sempurna, dan aku melihat kukunya menancap di kain gaunnya. Tidak benar, desisnya, kau mengada-ada. Ini kesalahan. Aku tidak akan pernah, Kirana, potongku. Tidak perlu. Aku sudah membaca korespondensimu, setiap pesan. Seorang pria tua tinggal sendirian, tidak akan ada yang memeriksa. Itu kata-kata ibumu. Kau ingin aku mengutipnya lagi? Dia tersentak seperti disetrum. Mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Matanya terbuka dan tertutup, seperti ikan yang ditarik ke darat. Banyu mengangkat kepalanya dan menatapnya untuk pertama kalinya selama percakapan. Tatapannya membuatku merasa kasihan pada Kirana sesaat. Hanya sesaat, tidak lebih. Kenapa? Tanya Banyu. Satu kata. Pelan, seperti tembakan yang diredam. Kirana menatapnya, dan di matanya, aku melihat sesuatu yang tidak kuduga. Bukan ketakutan, bukan penyesalan, bukan rasa malu, tapi kemarahan. Kemarahan yang liar, terus terang, tanpa topeng. Topeng itu jatuh. Seketika, bukan berkeping-keping, tapi terkelupas seluruhnya, seperti plester di rumah tua, memperlihatkan wajah lain di bawahnya, wajah seseorang yang penuh kebencian. Kenapa? Bisiknya, dan suaranya memiliki nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Rendah, serak, dengan getaran yang membuatku merinding, dan kau bertanya mengapa dia menyimpan semua uang untuk dirinya sendiri. 8 tahun, Banyu. 8 tahun aku tinggal di apartemen miliknya. 8 tahun aku mengendarai mobil yang terdaftar atas nama perusahaannya. 8 tahun aku berbelanja dengan uang yang dia berikan padamu. Dan dia duduk sendirian di rumah ini dan menghamburkan jutaan dolar. Kenapa dia butuh sebanyak itu? Dia sudah 68 tahun. Berapa lama lagi dia akan hidup? Keheningan menghantam seperti gelombang. Busri, yang melewati ruang kerja dengan nampan, berhenti. Aku melihat siluetnya membeku di ambang pintu, tangannya memegang nampan dengan cangkir-cangkir yang berdentang. Banyu menatap Kirana, dan wajahnya tanpa ekspresi, tidak marah, tidak sedih, tapi tanpa ekspresi, seperti topeng. Berapa lama lagi dia akan hidup? Ulangnya. Perlahan, seolah-olah menikmati setiap momen. Begitukah menurutmu? Selama ini, Kirana ragu-ragu. Kemarahan itu mereda secepat kemunculannya, dan sebagai gantinya datanglah pemahaman, terlambat, panik, sia-sia. Dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, bahwa dia telah membuka dirinya sepenuhnya, bahwa kesempatan terakhir ini adalah sebuah kesalahan. Dan itu bukan salahnya. Itu telah lenyap. Banyu. Mulainya dengan suara yang berbeda, lembut, memohon, suara yang biasa dia gunakan untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan. Banyu, dengarkan, aku kehilangan kendali. Aku tidak bermaksud begitu. Mari kita bicara di rumah, tanpa. Dia mengangguk ke arahku, tanpa ayah mertua, tanpa saksi, tanpa orang yang ingin dia bunuh. Banyu berdiri. Perlahan, berat, seperti orang tua, dan dia baru berusia 42 tahun. Seorang pria sehat di puncak kehidupannya, bangkit dan mengucapkan satu kalimat, pelan, jelas, tanpa emosi. Aku sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini, laporan ke Bareskrim sudah dikirim kemarin. Tinggalkan rumah ini, sekarang juga. Kirana melompat. Kursi di belakangnya terbang dan membentur rak buku. Suara tumpul yang mengguncang punggung buku. Kau tidak bisa, teriaknya. Kau tidak berani. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini hanya imajinasimu. Permen? Permen biasa. Aku membelinya di toko. Kau tidak punya bukti. Aku diam-diam membuka map dengan laporan ahli dan mendorongnya ke arahnya. Dia melihat, dan aku melihat sisa-sisa warna terakhir memudar dari wajahnya. Sebuah tabel. Angka-angka. Stempel laboratorium.
tanda tangan ahli. Bukti yang tak terbantahkan, terdokumentasi, bersertifikat. Dia berdiri di tengah ruang kerja dengan mantel krem, sepatu bot mahal, dan rambut yang ditata sempurna. Dan aku melihatnya hancur. Bukan secara fisik, tapi dari dalam, seperti bangunan yang fondasinya runtuh. Dari luar masih berdiri, tapi di dalam semuanya telah runtuh. Bibirnya bergetar, tangannya mengepal dan mengendur. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak berlari, tidak membanting pintu, dia berjalan keluar dengan langkah mantap seperti model di atas catwalk. Pintu depan tertutup dengan lembut di belakangnya. Melalui jendela, aku melihatnya masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan pergi dari gerbang. Mobil putih itu menghilang ke dalam senja bulan Oktober, dan Kirana tidak pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku. Setelah itu, ada penyelidikan yang panjang dan melelahkan, seperti yang diperingatkan oleh Ibu Ratna. Kirana ditangkap 3 hari kemudian. Dia mencoba pergi ke rumah ibunya di kota lain. Ibu Retno ditangkap di rumahnya. Saat menggeledah apartemen Ibu Retno, mereka menemukan bungkusan garam talium yang disembunyikan di lemari makanan di belakang beberapa toples selai. Selai yang sama yang dia bawa untukku pada hari libur. Di samping racun itu ada toples selai stroberi dan ceri. Penyelidik kemudian memberitahuku detail ini, dan aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Selama interogasi, Kirana awalnya menyangkal semuanya. Dia mengatakan dia membeli permen di toko biasa, bahwa dia tidak mencampurkan apapun dan korespondensinya palsu. Kemudian, ketika diperlihatkan hasil forensik dan detail panggilan, dia menyadari tidak ada gunanya menyangkal lagi. Dia mengubah taktik dan mulai menyalahkan ibunya. Itu ide ibunya. Ibunya terus-menerus menekannya. Ibunya meyakinkanku, aku tidak mau. Aku adalah korban manipulasi. Sebaliknya, Ibu Retno menyalahkan putrinya, Kirana yang mengurus semuanya. Aku hanya membantu. Aku tidak tahu itu racun. Dia bilang itu obat tidur, agar kakek bisa tidur lebih nyenyak. Obat tidur yang disembunyikan di dalam permen, agar kakek bisa tidur lebih nyenyak. Aku membayangkan ekspresi wajah penyelidik saat mendengarnya. Persidangan dimulai pada bulan Februari. Ruang sidang kecil, formal, dengan bangku kayu, berbau debu dan ketegangan. Aku datang bersama Banyu. Kami duduk di baris ketiga dan menunggu. Tangan Banyu terkepal di pangkuannya, berdeham menjadi kepalan, pucat. Aku meletakkan telapak tanganku di atas kepalan tangannya dan meremasnya dengan lembut. Dia tidak menarik tangannya, tidak melihat, hanya sedikit melonggarkan jari-jarinya, dan itu sudah cukup. Ibu Ratna brilian, tangguh, tepat, kejam dalam argumennya. Dia membedah kasus ini sampai ke intinya. Motif, warisan yang diperkirakan oleh para ahli sebesar 25 miliar rupiah. Niat, korespondensi rinci selama 8 bulan. Persiapan, pembelian talium melalui perantara, yang juga diidentifikasi selama penyelidikan. Seorang pria bernama Ruslan, mantan teknisi laboratorium di sebuah pabrik kimia, menjual garam talium kepada Ibu Retno seharga 200 juta rupiah. Tujuannya adalah untuk membuat isian permen. Kirana menggunakan gunting kuku untuk membuka setiap permen, menyuntikkan larutan dengan jarum suntik, lalu menutupnya kembali. Mereka menemukan teknik ini di internet. Penyelidikan menemukan riwayat pencarian di laptop Kirana. Eksekusi, hadiah ulang tahun. Panggilan verifikasi. Pengacara Kirana mencoba memanfaatkan belas kasihannya. Wanita muda, ibu dari anak-anak yang belum lahir, yang jatuh di bawah pengaruh ibu yang otoriter. Tapi hakim tidak terkesan. Korespondensi itu mengatakan segalanya. Kirana bukan korban. Dia adalah penyelenggara. Ada satu momen dalam persidangan yang kuingat dengan jelas. Jaksa membacakan surat-surat itu dengan suara keras. Seluruh ruang sidang diam mendengarkan. Dan kemudian Ibu Retno berkata, orang tua itu tinggal sendirian. Tidak akan ada yang memeriksa. Aku mendengar seseorang terkesiap pelan di belakangku. Aku tidak berbalik, tapi aku merasakan suasana di ruangan itu berubah. Menjadi lebih berat, lebih pekat, seperti sebelum badai. Orang-orang di ruangan itu, orang asing, yang datang karena penasaran atau kewajiban, tiba-tiba tidak lagi asing. Mereka menjadi saksi, dan aku yakin, setiap dari mereka, pada saat itu, memikirkan kerabat mereka, orang tua, kakek nenek mereka, orang-orang yang sering mereka anggap sebagai beban dan sumber warisan.
Pikiran itu melayang di udara seperti asap dan tidak hilang sampai sidang berakhir. Pak Gunawan bersaksi selama 2 jam. Dia duduk di mimbar saksi, kecil dengan setelan jas yang menjadi terlalu besar untuknya setelah sakit, dan menceritakan bagaimana dia datang bekerja, bagaimana dia melihat permen, bagaimana dia memintanya untuk adiknya, bagaimana mereka berdua merasa tidak enak badan, bagaimana dia dirawat di rumah sakit, diberi infus untuk tetap sadar, dan bagaimana seorang perawat datang untuk memeriksa tekanan darahnya setiap 2 jam. Tamara menangis dari kursinya karena takut pada seorang pria. Dia sudah menderita diabetes dan sekarang dia keracunan. Suaranya datar dan pelan, ruang sidang begitu sunyi sehingga suara pena juru tulis yang menggores kertas bisa terdengar. Ketika dia selesai, hakim bertanya, "Apakah Anda mengerti bahwa permen itu tidak dimaksudkan untuk Anda?" Pak Gunawan menyesuaikan kacamatanya dan menjawab, "Ya, Yang Mulia. Itu untuk Pak Baskara, teman saya. Satu-satunya orang yang tidak meninggalkan saya ketika istri saya meninggal. Jika dia memakannya, dia tidak akan ada di sini, dan kita juga tidak akan duduk di sini." Seseorang di ruangan itu menangis terseduh-seduh. Aku tidak berbalik. Aku tidak ingin melihat siapa itu. Tapi aku merasakan napas Banyu di sampingku menjadi lebih cepat, dan dari sudut mataku, aku melihatnya menundukkan kepala dan menutupi matanya dengan tangannya. Lalu mereka memanggil Kirana. Dia berjalan ke mikrofon dengan seragam penjara, tanpa riasan, rambutnya diikat ekor kuda. Aku tidak mengenalinya. Bukan karena penampilannya telah berubah, meskipun dia telah kehilangan berat badan dan menjadi pucat, tetapi karena untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku melihat Kirana tanpa topeng, tanpa senyum, tanpa kepercayaan diri, tanpa tatapan berkilau yang selalu kuanggap menawan, tetapi ternyata perhitungan. Dia berdiri di depan mikrofon dan menjawab pertanyaan jaksa dengan suara pelan dan datar, seolah-olah dia sudah lama menyerah untuk melawan. Ketika ditanya apakah dia menyadari konsekuensinya bisa tidak dapat diubah, dia menjawab, "Ya." Satu kata, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan, tanpa air mata, hanya ya. Dan ya, itu lebih menakutkan daripada semua teriakannya di ruang kerjaku. Tapi sebelum putusan diumumkan, apa yang paling kutakutkan terjadi? Saat istirahat, Banyu pergi ke lorong untuk minum. Kirana dibawa kembali ke ruang sidang, dan dia melihatnya. 2 penjaga memisahkan mereka, tetapi dia berhasil berkata pelan, cukup agar dia bisa mendengarnya. "Banyu, maafkan aku mencintaimu." Aku melihatnya melalui pintu kaca. Aku melihat Banyu menegang, tangannya memegang cangkir plastik, buku-buku jarinya memutih, dia menutup matanya sejenak, hanya sesaat, dan ekspresi yang familiar melintas di wajahnya. Keraguan, mungkin dia benar-benar mencintaiku. Mungkin ibunya yang memaksanya. Mungkin jika aku menarik kembali kata-kataku, aku mendekatinya dan meraih sikunya. "Jangan dengarkan," kataku. Itu juga bagian dari rencana. Dia selalu punya rencana. Dia membuka matanya, menatapku, dan mengangguk perlahan. Dia melemparkan cangkir itu ke tempat sampah dan berjalan kembali ke aula. Tapi aku melihat bibir bawahnya bergetar, dan aku tahu 3 kata itu, "Aku mencintaimu," akan membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa malam lagi. Kirana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ibu Retno dijatuhi hukuman 9 tahun. Percobaan pembunuhan berencana. Karena konspirasi sebelumnya, karena motif egois. Ketika hakim membacakan putusan, Kirana berdiri di belakang kaca di dalam sangkar, menatap ke angkasa. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Dia tampak seperti manekin, cantik, kosong, tidak bergerak. Ibu Retno menangis keras, terisak-isak, menekan sapu tangan ke wajahnya. Aku tidak merasa kasihan padanya, sama sekali tidak. Aku melihat air mata itu dan memikirkan Pak Gunawan di kamar rumah sakit, Tamara dengan infus, malam-malamku duduk di ruang kerja dan tidak bisa tidur, Banyu. Pria itu telah kehilangan istrinya, kepercayaannya, dan ilusi-ilusinya. Semuanya sekaligus. Tidak, aku tidak merasa kasihan pada mereka. Setelah persidangan, hidup berubah. Tidak seketika, tapi perlahan, seperti musim. Banyu menjual apartemen tempat dia tinggal bersama Kirana dan pindah bersamaku, tidak secara permanen, tapi sementara sampai dia sadar.
Selama beberapa minggu pertama, dia hampir tidak berbicara. Dia pulang kerja, makan malam, masuk ke ruang tamu, dan menutup pintu. Aku tidak memaksa. Aku tahu dari pengalaman bahwa setelah stroke, kau butuh waktu bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar hidup dengan kebenaran baru. Kebenaran bahwa orang yang kau cintai memimpikan kematianmu. Kebenaran ini tidak hilang. Itu hanya menjadi bagian dari dirimu, seperti bekas luka. Tidak sakit, tapi mengingatkanmu. Perlahan-lahan, kami mulai berbicara. Awalnya tentang pekerjaan, bisnis, masalah terkini, lalu tentang hal-hal lain. Kami makan malam bersama di dapur besar yang pernah didekorasi Larasati. Lemari dapur putih, tirai biru, ambang jendela lebar tempat dia menanam kemangi. Kemangi itu sudah lama layu, tapi potnya masih ada di sana. Kosong, dengan tanah kering, seperti monumen. Banyu pernah bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak membuang pot ini?" Aku menjawab, "Karena ibumu yang meletakkannya di sana." Dia melihat pot itu, lalu menatapku, dan aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Pemahaman, bukan kasihan, bukan simpati, tapi pemahaman tentang kehilangan, tentang apa artinya berpegang pada hal-hal kecil, karena hal-hal kecil adalah semua yang tersisa. Ternyata, dia memasak sendiri, dia tahu cara memasak, hanya saja dia tidak pernah punya kesempatan. Kirana tidak suka jika dia masuk ke dapur. "Ini wilayahku," katanya. Sekarang wilayah itu telah ditentukan dengan jelas, dan Banyu menjelajahinya dengan antusiasme seorang pemula. Sotonya cukup enak, meskipun agak asin. Rendangnya sedikit aneh, tapi enak. Panekuknya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang gosong. Aku memakan semuanya dan tidak mengkritik. Aku takut membuatnya takut. Suatu malam, saat kami sedang makan telur dadar tomat khasnya, telur dadar yang sulit untuk salah, dia tiba-tiba berkata, "Ayah, terima kasih." Aku bertanya, "Untuk apa?" Dia berhenti, memutar-mutar garpunya, lalu menjawab, "Karena tidak mati secara kasar, sebagai seorang pria." Tepat sekali. Aku hampir tersedak telur dadar, bukan karena dendam, tapi karena tawa yang tak terduga dan tidak pada tempatnya yang muncul di tenggorokanku. Kami berdua tertawa, dan itu adalah tawa pertama yang sesungguhnya di rumah ini selama berbulan-bulan. Kandra datang dari kampung halamannya pada akhir pekan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Dia datang dengan kereta api hanya dengan ransel, jaket usang, dan sepatu kets usang. Dia masuk ke rumah dan memelukku, erat, diam, dan sangat lama. Lalu dia melepaskannya, menatap lurus ke wajahku, dan berkata, "Kamu sudah tua." Aku menjawab, "Kamu tidak." Dia menyeringai, duduk di meja, memakan soto Banyu, mendengarkan, dan diam. Aku menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, tanpa memotong. Dia tidak menyela, tidak mengerang, tidak bertanya apa-apa. Dia hanya mengangkat alisnya sekali ketika aku menyebutkan dosis talium. Seorang matematikawan, bahkan saat itu dia masih menghitung. Lalu ketika aku selesai, dia diam untuk waktu yang lama, mengaduk tehnya dengan sendok. Suara sendok logam terdengar monoton dan monoton, lalu dia berkata, "Ayah, aku senang ayah masih hidup." Singkat, langsung ke intinya, gaya Chandra. Dan kemudian dia menambahkan, melihat ke cangkir tehnya, "Ibu akan berkata, 'Sudah kubilang,' dan kami bertiga, aku, Banyu, dan Chandra, diam. Dan dalam keheningan itu ada Larasati. Dia ada di sana, seperti orang-orang yang tidak lagi di sini, tetapi tidak pernah pergi." Pak Gunawan keluar dari rumah sakit 3 minggu kemudian, tubuhnya kurus dan pucat. Tetapi matanya di balik kacamata selalu penuh perhatian, tenang, dan dengan sedikit kilau. Pemulihan Tamara lebih lama, diabetes memperumit segalanya, dan dokter terus memantaunya selama sebulan lagi. Pak Gunawan meneleponnya setiap hari, pagi dan sore, lalu memberitahuku tentang kondisinya. Hasil tes darahnya lebih baik. Tingkat kreatininnya menurun. Dokter mengatakan ginjalnya akan pulih sepenuhnya. Tamara mengirim salam dan memintaku untuk memberitahu temanmu bahwa permen itu enak sebelum menjadi beracun. Humor gelap adalah satu-satunya obat yang membantu kami berdua. Dia mengunjungiku pada hari Jumat, seperti biasa, dengan sebuah map, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia melepas sepatunya di lorong.
Sepatu coklat tua dengan tumit usang yang telah dia kenakan selama 10 tahun. Dia duduk di kursi di ruang kerja, meletakkan map di atas meja, dan menyesuaikan bingkai kacamatanya di hidungnya dengan gerakan yang akrab, menggunakan 2 jari seperti penjepit pakaian. Ya, Pak Baskara, laporan triwulan tidak akan ditandatangani sendiri. Dan kami bekerja seperti 31 tahun yang lalu. Seperti biasa, angka, tabel, tanda tangan, stempel, ritual yang akrab yang membantu kami bertahan ketika segala sesuatu di sekitar kami runtuh. Aku menandatangani dokumen dan memikirkan hal ini, Jumat-Jumat ini, map-map ini, orang yang duduk di seberangku itulah yang membuat hidup layak dijalani. Bukan uang, bukan rumah, bukan bisnis, tapi orang-orang yang datang kepadamu setiap hari Jumat, melepas sepatu mereka di lorong, dan duduk di kursi yang telah lama memeluk tubuh mereka. Ketika kami selesai dan aku menawarinya teh, dia menatapku dan tersenyum. Senang sekali minum teh, tapi dengan izin Anda, saya tidak akan mengambil permen lagi. Aku merebus air dan mengeluarkan beberapa biskuit dari lemari. Itu adalah biskuit yang dibeli di toko, dikemas dalam kemasan transparan. Pak Gunawan melihat biskuit itu, lalu menatapku, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan wajah serius, "Pasti dari toko, kan? Bukan dari Ibu Kirana?" Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku benar-benar tertawa. Dari lubuk hatiku, menangis dan terisak-isak. Dia juga tertawa pelan, dengan hati-hati, seperti orang yang tahu nilai tawa dan air mata. Kami duduk di ruang kerja, minum teh, dan tertawa seperti 2 orang tua bodoh yang secara ajaib selamat dan menganggapnya lucu. Bu Sri melihat ke pintu dengan ekspresi seolah-olah mereka gila, lalu pergi menggelengkan kepala. 6 bulan berlalu. Musim semi datang lebih awal. Pada awal Maret, rumput hijau, pohon mangga bertunas, dan kebun Larasati menjadi hidup. Aku berdiri di teras, menyesap kopi pagi dengan kapulaga, dan mengamati bunga-bunga putih yang menutupi dahan-dahan seperti salju pertama. Hanya kebalikannya, Banyu membeli sebuah apartemen di kota dan pindah, tapi dia masih datang ke rumahku setiap akhir pekan. Dia mulai berkencan dengan seseorang. Dia tidak memberitahuku, tapi aku bisa melihatnya di wajahnya. Aku tahu, karena dia lebih sering tersenyum dan lebih jarang mengertakkan gigi. Pak Gunawan datang ke rumahku setiap hari Jumat, tepat waktu. Tamara telah pulih sepenuhnya, meneleponku sebulan sekali untuk berterima kasih dan menceritakan tentang hidupnya di Tula. Kami hampir menjadi kerabat. Bukan karena darah, bukan karena hukum, tapi karena satu-satunya hal yang penting, pengalaman bersama. Aku telah menulis ulang wasiatku. Rumah itu milik Banyu, bisnis itu dikelola oleh dewan yang kubentuk bersama Pak Gunawan. Sebagian uang untuk Chandra untuk menjalankan departemennya, dan sebagian lagi untuk dana bantuan korban keracunan yang kubentuk atas saran Ibu Ratna. Semuanya didokumentasikan, dinotariskan, dan dijaga dengan baik. Larasati pasti akan menyetujuinya. Larasati selalu berkata, uang harus melayani manusia, bukan manusia yang melayani uang. Suatu malam di akhir April, sebuah nomor telepon yang tidak dikenal meneleponku. Aku mengangkatnya. Suara seorang wanita, pelan, terputus-putus. "Pak Baskara, ini Kirana." Aku diam. Dia menelepon dari penjara. Dia hanya diizinkan menelepon sekali. Aku ingin mengatakan, "Maafkan aku tahu kau tidak akan memaafkanku, tapi aku ingin kau tahu ini. Maaf." Aku berdiri di dekat jendela dan melihat ke kebun mangga. Bunga-bunganya telah gugur semua, dan mangga hijau kecil mulai terbentuk di dahan. "Kirana," kataku, "aku tidak menyesal. Aku tidak mengasihanimu, aku tidak mengasihani ibumu, aku tidak mengasihani apa yang terjadi. Aku hanya mengasihani Pak Gunawan dan Tamara. Dan aku mengasihani putraku yang mempercayaimu, tapi sekarang kau sudah pergi, jangan menelepon lagi." Aku menutup telepon dan menghabiskan kopiku. Panas, kental, dengan sedikit rasa pahit dari kapulaga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rasanya tidak lagi pahit. Kotak coklat itu tidak merenggut nyawaku, tetapi nyawa Kirana, kehidupan yang pernah dia kenal, dunia yang telah dia bangun dengan uang orang lain dan untuk kepentingan pribadinya. Tapi hidupku yang sebenarnya terus berlanjut.
Setiap pagi, kopi dengan kapulaga. Setiap Jumat, Pak Gunawan dengan mapnya. Setiap akhir pekan, banyu dengan soto dan pohon-pohon Mangga Larasati yang mekar setiap musim semi, seperti janji yang tidak pernah diingkari oleh Ibu Pertiwi. Di meja samping tempat tidur di lorong ada sebuah kartu pos, masih kartu pos yang sama dengan tulisan emas. Semoga hidup selalu manis. Aku tidak membuangnya, tapi menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Hidup benar-benar menjadi manis. Bukan karena tidak ada kepahitan, tapi karena aku telah belajar membedakan antara yang pahit dan yang manis.